Halo teman-teman alumni Positif Disiplin, apa kabar semuanya? Hai, gimana progres pembelajaran positif disiplin di rumah setelah selesai kelasnya dan tidak bergabung lagi bersama saya dan Mbak Prita di grup? Apakah masih berjalan lancar? Atau mungkin up and down kali ya, kadang-kadang kalau kalau lagi waras lancar, kalau lagi stres atau banyak kerjaan gitu ya, atau lagi kurang sehat mungkin juga ada kalanya kita terlewat atau snap gitu ya. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya sama Mbak Damar ingin sebenarnya menyapa teman-teman dan menanyakan bagaimana progres teman-teman menerapkan positive discipline tools gitu ya. Banyak sih yang tetap keep kontak sama kami, sharing melalui DM gitu ya. Bukan cuma yang bagus-bagusnya yang di-sharing, tapi juga tantangannya. Begitu ya Mbak Damar ya? Betul, betul. Dan kebetulan nih yang dihadapi oleh saya dan Mbak Prita dan dari curhatan teman-teman yang curhat ke saya maupun ke Mbak Prita, semuanya mirip nih. Tantangan pertamanya, tantangan yang paling sering dihadapi di rumah ternyata adalah regulasi emosi orang dewasa di rumah ya. Jadi itulah kenapa kami berusaha menyusun ya Mbak Prita di positif disiplin advance yang sudah dinanti teman-teman, kami akan memastikan bahwa materi tentang regulasi emosi kita sebagai orang dewasa yang mendampingi anak akan tercover di situ. Betul. Nah, jadi tadi yang udah dibocorin sama Mbak Damar, jadi kami ingin mengajak teman-teman untuk reunian, untuk ngumpul-ngumpul lagi. Semoga nanti pas join bisa bareng sama teman-teman yang ada di batch-nya gitu ya. Jadi feel-nya lebih dapet. Nah, kami akan launching positif disiplin untuk advance, khusus untuk para alumni positif disiplin yang pertama. Nah, di positif disiplin advance ini yang pertama tadi Mbak Damar sampaikan, kalau lagi waras bisa Bu untuk asking gitu ya. Nah, makanya kita pengen ngajarin teman-teman supaya warasnya lebih lama gitu ya atau lebih lebih cepat waras gitu lah kalau lagi apa namanya? Kita lagi emosi gitu ya, teknik regulasi emosi. Lalu yang kedua, nah banyak banget nih yang apa tanya ke kami gitu ya. Sampai kapan nih harus negosiasi terus gitu ya? Harus cobain asking terus kalau nggak mempan gimana. Nah, sebenarnya kita udah pernah bahas sekilas di positif disiplin yang pertama, ada pernyataan baik dan tegas secara bersamaan. Nah, kita akan lebih pelajari lagi. Jadi kalau bicara tentang tegas gitu ya, firm, itu bahasa-bahasa yang bisa kita pakai gimana sih? Terus cara-cara kita menyampaikan ketegasan yang tidak melukai anak itu seperti apa? Itu hal kedua. Nah, hal ketiganya apalagi nih Mbak Damar nih? Nah, biasanya yang curhat lagi nih tentang ini Mbak Prita, perbedaan cara pendisiplinan antara kita dengan pasangan gitu ya, atau dengan orang dewasa lain yang ada di rumah. Mungkin kita tinggal bersama support system lain dan ternyata cara-cara pendisiplinan yang dipakai oleh seluruh keluarga berbeda-beda. Nah, nanti itu kita akan bahas juga bagaimana cara menyelaraskannya gitu ya, sehingga proses penggunaan positif disiplin di rumah itu bisa berjalan lebih baik lagi. Betul. Nah, yang keempat, kemarin kan kita udah belajar ya kalau oh anak itu selalu ada alasan di balik perilaku anak, selalu ada belief behind behavior. Terus kita juga belajar yang kemarin connection before correction. Jadi kalau lagi tension jangan langsung buru-buru dikasih penjelasan logis atau dikasih nasehat gitu ya. Nah, kita di yang advance ini mau belajar lebih dalam lagi sebetulnya kenapa kok demikian gitu. Kita mau bongkar otak anak ya. Jadi kita mau pelajari lebih lanjut sistem kerja otak anak ini bagaimana sih gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka dan gimana kita approach-nya gitu. Tetapi dengan memahami cara kerja otak anak itu. Terus apalagi nih Oke, yang mau kita apalagi ya yang mau kita bocorin? Oke, nah jadi ada satu lagi
hal yang menurut saya sangat praktikal gitu ya, yang membedakan antara positif disiplin advance ini dengan yang basic. Kalau di basic teman-teman sudah terbuka wawasannya bahwa tantangan anak di masa sekarang itu akan menjadi skill di masa depan gitu ya, dan jembatannya adalah positif disiplin tools, respon kita bagaimana gitu ya. Nah, di advance ini kita akan menambahkan material bagi jembatannya. Jadi bukan hanya respon kita, tapi kita juga akan menambahkan aktivitas-aktivitas yang bisa dicobakan bersama anak untuk mendapatkan skill-skill tertentu gitu ya. Nah, nanti saya bocorkan satu dulu ya, ada aktivitas-aktivitas yang bisa dicoba bersama anak yang namanya adalah co-regulation. Jadi kita akan bersama-sama membantu anak menumbuhkan skill untuk meregulasi diri sendiri, sembari kita juga melatih kemampuan regulasi diri kita saat membersamai mereka gitu ya. Jadi co-regulation itu istilahnya it takes two to tango ya. Jadi bukan hanya anak yang belajar, tapi kita juga harus ngikut sehingga nanti kemampuan regulasinya akan berkembang bersama gitu. Betul. Dan teman-teman, mungkin dalam perjalanannya teman-teman masih ini ya kesasar-sasar waktu nerapin Mistaken Goals Chart atau waktu menerapkan Top Card gitu ya. Nah, maka Mistaken Goal Chart, Top Card, dan beberapa tools positif disiplin akan kita perdalam lagi gitu ya. Akan kita bahas lagi penerapannya seperti apa. Dan jangan khawatir, konsep positif disiplin advance ini tetap live, jadi bukan ada di web ya, tapi tetap live seperti positif disiplin yang basic, dan tetap experiential learning, tetap ada grup WA gitu ya, jadi cara belajarnya tetap sama. Dan sebetulnya alasan utama kenapa kami membuat ini, karena sebetulnya pada saat kami berguru pada Jane and Lynn tentang positif disiplin, itu masih ada atau masih banyak sebenarnya beberapa hal yang belum kami sampaikan di positif disiplin basic, karena kami takut teman-teman overwhelmed gitu ya. Jadi yang basic itu kami coba bawa teman-teman pelan-pelan sampai teman-teman bisa terapin dengan konsisten, atau mungkin belum bisa konsisten lah, tapi paling nggak udah coba terapin, baru deh kita mau tambahin lagi materi-materi lain yang juga kami pelajari. Begitu teman-teman, jadi itu dia penjelasan untuk positif disiplin advance yang akan berjalan di bulan Juni gitu ya. Ada yang mau Betul. tambahkan, Damar, pesan untuk teman-teman? Nah, jadi teman-teman di sini nanti di advance kita akan lebih banyak melakukan role play. Jadi role play-nya akan jauh lebih banyak daripada yang basic, sehingga kami memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk memilih teman belajarnya nanti siapa gitu ya. Makanya kami mengadakan program ini ya, boleh memilih 3 teman, nanti 3 orang itu kalau daftar gabung bisa mendapatkan harga khusus gitu. Jadi nanti kita bisa pilih nih, mungkin dulu sama kita temenan gitu ya sama teman kita, tapi beda batch gitu, jadi nggak bisa belajar bareng. Tapi ini sesama alumni bisa nih janjian, yuk kita ikutan yang advance gitu, dan bisa mendaftar bersama-sama. Gitu ya Mbak Prita ya? Ya, itu aja teman-teman. Sampai ketemu ya di program Positif Disiplin Advance bersama kami. Terima kasih. See you.